Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Baker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi berkata, wa bihi wa ilaihi, dengan sanadnya sampai kepada hadis 137 kalau dihitung dari awal. Kalau hadis bab, hadis yang ke 21. An Abil Munzir, panggilan dia Abul Munzir, nama dia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Jadi dari zaman sahabat Nabi itu sudah ada dikenal namanya spesialisasi. Ubay bin Ka'ab ini spesialisasinya Al-Quran. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Umar, itu spesialisasinya hadis. Walaupun mereka pakar juga Al-Quran, tapi lebih fokus pada bidang hadis. Ubay bin Ka'ab spesialisasinya Al-Quran. Makanya waktu meninggal Nabi Muhammad SAW, Al-Quran yang ada di kepala sahabat itu tak ada dalam bentuk tertulis di kertas 30 juz, 114 surat. Dia hanya ada dalam kepala manusia. Maka kalau orangnya meninggal, hilanglah Al-Quran. Memang ada tertulis di pelepah korma, di tulang onta, di batu-batu. Maka disusunlah satu tim untuk menyusun supaya dituliskan Al-Quran. Maka yang menjadi panitianya adalah Ubay bin Ka'ab. Sekretaris penerjemah penulis Nabi Zaid bin Sabit. Ini Ubay bin Ka'ab. Waktu sholat tarawih, sekelompok di sana, sekelompok di sana, sekelompok. Umar bin Khattab satukan. Sholat tarawih disatukan, diangkat satu imam. Imam yang diangkat Umar bin Khattab adalah Ubay bin Ka'ab. Ini dia sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ini yang meriwayatkan hadis kita subuh. Qala, dia berkata, kana rajulun, ada seorang rajulun, laki-laki, la a'lamu rajulan ab'ada minal masjidi minhu. La a'lamu, aku tak tahu. Kata Ubay, aku tak tahu. Rajulan, ada orang lain, ab'ada minhu minal masjid. Ab'ada minal masjid minhu. Tidak ada orang yang rumahnya lebih jauh dari masjid daripada orang ini. Ada seorang laki-laki, tak ada orang yang rumahnya lebih jauh dari masjid daripada dia. Maksudnya di antara semua jamaah, dialah orang yang rumahnya paling jauh dari masjid. Wa kana la tukhti'uhu salatan. Tapi walaupun begitu, dia tidak pernah tinggal sholat berjamaah. Ada seorang sahabat Nabi, rumahnya paling jauh dari Masjid Nabawi, tapi tak pernah tinggal sholat berjamaah. Faqila lahu, lalu dikatakan kepadanya, atau qultu, saya katakan kepadanya, lawistaraita himaran, andai engkau membeli seekor himar, himar keledai, lebih besar dari
kambing lebih kecil dari kuda. Andailah engkau membeli keledai tarkabuhu yang bisa kau tunggang fizzalma waktu gelap, sembahyang subuh, sembahyang isya gelap, kau kan payah jalan kaki, baguslah kau beli keledai, bisa kau tunggang waktu gelap. Wa fir ramdha, salat zuhur, salat asar panas, tahu sendirilah panasnya Madinah, bukan macam panas Rimbo Panjang. Walaupun Rimbo Panjang sekarang mirip-mirip juga panas. Kalau kau belilah keledai, nanti sholat isya, sholat subuh kan bisa kau tunggang. Kalau sholat zuhur, sholat asar panas, bisa kau agak cepat sampai. Faqala, apa jawab dia? Ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Tidaklah menyenangkanku bahwa rumahku itu dekat dengan masjid. Inni uridu an yuktaba li mamsyaya ila masjid. Aku mau yuktaba, dituliskan, li bagiku, mamsyaya ila masjid. Perjalananku dari rumahku yang jauh itu ke masjid, aku mau dituliskan, dicatatkan malaikat menjadi amal soleh. Kalau aku mau, bisa aja aku pindah dekat masjid, aku beli tanah, pindah rumah. Tapi aku mau jalan kakiku itu dicatatkan menjadi amal soleh. Waruju'i, aku datang ke masjid, dicatat. Waruju'i, rujuk, aku pulang. Waruju'i, aku pulang. Idza raja'tu ila ahli, ketika aku pulang ke ahli keluargaku, juga dicatatkan sebagai catatan amal soleh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, qad jama'allahu laka, Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengumpulkan, jama'allah, Allah sudah mengumpulkan laka, untuk engkau, dzalika kullahu, semua balasan itu sudah dikumpulkan Allah ta'ala untuk engkau. Isbatus sawabi fil khutafir rujuk minas sholat, datang ke masjid, pulang ke masjid, sudah dituliskan, dikumpulkan Allah balasannya untuk engkau semuanya, wahai fulan bin fulan. Apa makna kandungan ayat hadis ini? Begitulah motivasi untuk tetap datang sholat berjamaah walaupun jauh dari masjid. Dan sahabat itu rasional. Ngapain susah-susah jalan kaki? Baguslah kau beli keledai, ditunggang waktu panas, cepat sampai, tak kena panas. Kalau waktu malam, cepat sampai, gelap. Tahu sendiri kota Madinah, banyak binatang berbisa, banyak kalajengking, banyak ular, gelap. Tapi rupanya ada yang lebih hebat daripada itu, dia ingin mendapatkan pahala berjalan kaki. Sekarang barulah orang zaman modern ini tahu manfaat berjalan kaki. Langkahkan kaki Anda 10.000 langkah sehari. Selamat dari penyakit osteoporosis. Belum lagi lahir osteoporosis itu Nabi sudah mengajarkan langkah kaki. Sekarang banyak orang melangkah kaki tapi tak masuk masjid. Tengok di Masjid An-Nur sore-sore pakai baju plastik sampah, baju plastik yang panas tuh, itu dipakai biar supaya berkeringat, jalan keliling masjid tapi tak masuk masjid, jogging di masjid. Islam sudah mengajarkan kesehatan badan, sehat badannya, sehat batinnya. Dari mana datang kesehatan badannya? Jalan kaki. Dari mana datang kesehatan batinnya? Sholat berjamaah. Di dalam tubuh yang sehat terdapat otak yang sakit. Badan sehat, otak sakit karena tak sembahyang. Banyak juga orang yang sholat
badannya tak sehat karena tak jalan kaki. Jadi kalau mau sehat maka jalan kaki. Ustadz, kenapa tak jalan kaki? Kalau saya jalan kaki dari rumah sana kemari, balik nanti ke siapa saya menumpang? Saya banyak jalan kaki. Pagi-pagi jalan kaki. Maka perbanyaklah berjalan kaki. Khusus ibu-ibu jalan kaki. Ada jamaah kita umurnya di atas 70, hampir 80. Kata dokter, 1 hari berjalan 1 jam di dalam air. Saya bertamu ke rumahnya, makan, di dekat tempat makan itu saya tengok kolam. Untuk apa kolam ini, Pak? Kata dokter, saya disuruh berjalan kaki sehari 1 jam dalam air. Berjalan tak ada air ini ringan, berjalan dalam air berat. Jadi lebih bagus lagi berjalan dalam air. Ada jamaah kita, istrinya stroke. Bapak Fulan mana? Dia tak bisa datang, Pak Ustadz, mengawani istrinya terapi berenang. Berenang itu juga sama macam jalan kaki. Bedanya kalau berjalan kaki, kakinya ke bawah. Kalau berenang, kakinya ke atas. Bergerak badan. Makanya disuruh, alimu auladakum, ajarkan anak kamu as-sibahah, berenang. Warrimayah, memanah. Warukubal khail, menunggang kuda. Berenang, memanah, menunggang kuda, itu badan bergerak. Mahal Pak Ustadz, berenang di Pekanbaru sejam 50.000. Pergi ke Sungai Siak. Itu di sungai. Tak ada yang melarang. Surut sekarang Sungai Siak. Lama tak hujan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sehat. Minuman atuk nenek kita dulu sama minuman yang kita minum sekarang sama apa tak sama? Sama. Teh, gula dicampur. Kenapa minuman kita jadi diabetes? Kenapa minuman dia sehat? Karena dia dulu habis diminumnya segelas, pergi dia ke sawah, dicangkulnya 2 hektar. Kita sekarang diminum 2 gelas, ditarik selimut, menggumpal di dalam. Kalau gula itu menggumpal di darah, jadi diabetes. Kalau menggumpal di gigi, jadi lubang gigi. Kalau menggumpal di otak, jadi apa nama penyakit anak-anak yang sekarang tak tentu arah. Apa namanya? Ada penyakit khusus anak-anak. Itu akibat gula itu. Gula ini autis. Itu gula juga. Gula ini racun putih. Orang barat menyebutnya white poison. White putih, poison racun putih. Carilah hadis Nabi minum gula. Tak ada. Kalau dapat antum Nabi minum gula, potong telinga saya di sebelah. Tak ada Nabi minum gula. Nabi minum teh, Nabi tak ada minum teh, Nabi tak ada minum kopi, Nabi tak ada minum gula. Teh, kopi, gula, minuman bid'ah. Nah, tak diminum Nabi. Cari antum lah kalau ada hadis Nabi minum teh, minum kopi, minum gula. Yang ada Nabi minum susu kambing, minum madu. Kalau antum mau hidup sehat, minumlah susu kambing, minum madu. Tidak pakai gula. Susu kambing campur madu. Masalahnya sekarang madunya pun gula.
sarang lebah tuh dimasak pakai air gula. Waktu dites di labor, dicium bau sarang lebah, padahal gula. Lebahnya pun minum gula. Ini lebah. Diambil rumput-rumput, disiramkan air gula ke rumput. Lalu lebah itu meminum gula. Keluar dari perut lebah itu gula, jadi madu. Lebahnya pun kena diabetes sekarang. Saking jahatnya manusia ini. Alhamdulillah, lebah-lebah di Riau tidak makan gula. Lebahnya masih memakan bunga-bunga dari akasia. Karena kebun yang luas di Pelalawan. Hutan-hutan Riau sudah habis jadi hutan kelapa sawit. Maka lebah-lebah pun makan kelapa sawit. Makan daun bunga kelapa sawit. Nah, jadi usahakan untuk minum madu. Alaikum bisyifa'a, ini hendaklah kamu minum. Minumannya sehat, makanannya sehat. Di mana banyak gula? Di nasi. Nasi itu banyak gula. Apalagi kalau nasi itu dipanaskan di rice cooker. Kalau kita dulu nasi itu ditanak pakai periuk. Sekarang diletakkan, panaskan, gulanya naik. Tak basi-basi, gulanya naik. Makanya orang kena sakit gula dilarang makan nasi. Nabi tak pernah makan nasi. Nabi tak makan nasi, Nabi tak makan minum gula. Jadi kalau mau sehat, hindari gula. Sami tak pernah minum gula. Umurnya setahun 8 bulan, minumannya madu. Tapi makan nasi juga dia. Tengoknya saya makan nasi pula dia. Anak-anak antum, ajarkan makan yang tidak gula. Ajarkan banyak berjalan. Apalagi antum anak-anak muda, tenaga itu harus dipakai untuk olahraga, badan berkeringat, hilang dia. Main futsal, main bola, berkuda. Kalau belum berani naik kuda, naik odong-odong aja dulu. Melatih keberanian. Jumpai Pak Al-Makmur yang punya berkuda dulu yang di depan Mall SKA. Begitulah ajaran Islam, tidak hanya memikirkan bagaimana berzikir, bagaimana istighfar, tapi juga memikirkan bagaimana supaya umat Islam ini sehat badannya. Dan di antara sehat badan itu berjalan kaki. Jadi tanya orang, Ustadz, olahraganya apa? Jadi orang yang bertanya olahraga saya apa, itu dia itu tak berpikir. Tak berpikir. Saya ke sana kemari itu jalan kaki. Jalan kaki di airport Cengkareng itu aja udah hitung. Turun ke pesawat, turun dari pesawat, jalan kaki. Banyak jalan kaki. Ini paling bagus jalan kaki. Waktu saya kuliah di IAIN dulu, sekarang kalian jadi UIN, namanya IAIN. Nama rektornya Pak Amir Lutfi. Zaman saya kuliah tahun 96, beliau udah rektor. Sekarang masih hidup orangnya, tua, sehat. Tidak pernah tinggal jalan kaki tiap pagi. Nanti antum pergi ke Bangkinang jumpai rektor Universitas Tuanku Tangguh Said. Sehat, amalannya jalan kaki. Antum sambil jalan kaki itu sambil berzikir, sambil berjalan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi jangan jalan kaki waktu di apa ini, banyak juga jalan kaki sekarang pagi libur hari Ahad, Car Free Day, itu tak bisa la ilaha illallah. Orang berjalan semana la ilaha illallah, bajunya sempit semua. Astagfirullah lah. Badan sehat, utak sakit. Nah,
Iya, laki suami ibu kalau ada, mau kemana bang? Car Free Day katanya. Hati-hatilah. Banyak juga ibu-ibu hadir di Car Free Day itu, jalan agak 2-3 langkah, makan 3 mangkuk. Ya sih kita putar-putar di dekat Abu. Ustaz kok tahu? Saya kan ke situ juga nih. Begitulah agama Islam ini, agama yang tidak hanya memikirkan spiritual, memikirkan yang batin. Sampai ke masjid, batin. Rahmat Allah, Allah maftah li abwaaba rahmatik, khusyuk, Allahu Akbar. Tapi juga badan sehat. Makanya Nabi SAW itu sehat sekali. Nabi naik ke Jabal Nur umur 38, 39, 40. 38, 39, 4 turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Saya naik ke Jabal Nur tahun 2000. Lahir 77, 2000. Umur 23 tahun. Waktu itu enak aja lari-lari. Sekarang naik berhenti. Perasaan sama, napas beda. Terasa jantung tuh. Nanti antum udah sampai umur 46 macam saya, baru antum, oh begitu kata Ustaz. Dulu tahun 2000, enak aja naik ke atas. Jabal Nur naik. Tahun 99, umur 22 tahun, naik saya ke Saint Catherine. Di bawah itu ada gereja Saint Catherine. Saint Catherine perempuan suci yang terusir karena perbedaan mazhab, lari dia ke bawah Bukit Tursina. Kita sebelum naik ke Bukit Tursina, Saint Catherine di bawah, naik ke atas. Tempat Nabi Musa menerima wahyu, 2.500 meter, 2,5 kilo ke atas. Enak aja kami lagi, sehat. Sekarang, makanya antum kalau mau naik-naik gunung, waktu sekarang nih lah. Kalau nanti dekat malaikat maut. Waktu lagi muda nih, pergilah ke Gunung Bromo, ke Gunung Merapi, ke Gunung Merbabu, ke gunung, waktu masih muda ini. Saya dulu masih muda, naik ke Jabal Nur, naik ke Bukit Tursina. Nah, kalau udah tua, banyak istighfar aja lah. Badan sehat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Jabal Nur. Waktu hijrah, dapat wahyu umur 40. Berdakwah 13 tahun di Makkah. 40 tambah 13, 53. Naik ke Jabal Sur, lebih tinggi dari Jabal Nur. Naik Jabal Sur. Umur 53 tahun. Perang Badar tahun kedua. Dapat wahyu umur 40. Berdakwah 13. 40 tambah 13, 53. Tahun kedua perang Badar. 53 tambah 2, 55. Umur 55, naik kuda dari Madinah ke Badar 150 km. Naik kuda 150 km. Siapa anak muda di Riau yang sanggup naik kuda dari Pekanbaru ke Duri yang lewat tol? Naik kuda. Sehat Nabi itu badan. Nabi umur 55 tahun memimpin perang naik kuda dari Madinah ke Badar. Umat Nabi umur 55 tahun ke rumah sakit medical check up. Dari ujung kaki ke ujung rambut sakit. Dari mulai kaki sakit asam urat, diabetes, gula darah, kolesterol, jantung. Ustaz tak ada sakit Ustaz, saya tak ada penyakit. Karena saya tak pernah periksa. Tak pernah saya periksa. Saya sehat. Yang membuat kita sakit itu adalah pikiran. Pikiran. The power of mind. Kekuatan pikiran.
Pergilah saya ke rumah sakit menjenguk jamaah. Jumpa sama Pak dosen UIN. Pak dosen, mertua saya sakit Pak Ustadz. Apa ceritanya? Mertua saya ini luka sikit kakinya. Luka sikit, saya bawa periksa. Kata dokter, luka ibu ini nanti akan melebar, lalu kemudian kena ini, akhirnya tidak sembuh, akan diamputasi. Sekarang koma mertua. Gara-gara ditakut-takuti dokter. Dokter ini baik, banyak yang baik. Yang kerja sama kami masuk ke Talang Mama itu dokter-dokter. Yang mengadakan khitan massal gratis setiap bulan 99 orang itu dokter baik. Tapi yang celaka banyak juga. Nakut-nakuti orang. Jadi kita ini kalau mau sehat, makanan sehat, banyak jalan kaki, jangan banyak pikiran. Bagaimana supaya jangan banyak pikiran? Berzikir. Selama 100 kali la ilaha illallah tadi. Mana ada kita berpikir apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita putus dengan zikir. Banyak zikir. Banyak antum berzikir, maka tak terlalu banyak antum pikir. Berhenti berzikir, pikiran antum itu mulai berjalan. Ini nanti macam mana kuliah bisa selesai, macam mana kalau sudah selesai mau kerja, tidak kerja udah berduit, macam mana kalau dia diambil. Ini yang masa mendaftarnya sama kita, pas wisudanya dia yang ngantar. Pikiran ini macam-macam. Yang paling jahat nih pikiran. Nah, jadi menghentikan pikiran itu adalah berzikir. Orang yang berzikir, maka pikirnya kurang. Kalau tidak, pikiran ini akan jahat nih, menggerogoti. Akhirnya gara-gara pikiran naik asam lambung, naik asam urat, naik asam, segala asam naik. Makanya kalau kita berzikir sehat. Begitulah ajaran Islam. Dua-duanya, berjalan kakinya sehat, masjidnya sehat. Makanya kata Nabi, jama'allahu laka dzalika kullah, dikumpulkan Allah untuk engkau semuanya. Balasan engkau datang dan pulang badan sehat dan hatimu pun sehat. Dengan apa? Salat berjamaah ke masjid, jalan kaki. Mudah-mudahan kita istiqomah. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, innalaka mahtasabta, engkau mendapatkan apa yang sudah kau lakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ar-Ramdha, Imam Nawawi menjelaskan kalimat yang sulit, kalimat yang susah dalam hadis ini, nama kalimat katanya Ramdha. Al-ardul lati asabaha al-harrus syadid, tanah yang kena al-harru, panas, syadid, sangat panas. Saya menghindari ke Makkah bulan Juli, bulan Agustus, sangat panas. Juli, Agustus panas. Angin berhembus tuh ke muka kita, macam muka kita diletakkan di dekat knalpot. Letakkan muka antum dekat knalpot truk. Nah, begitulah rasanya angin itu berembus panas. Al-harrus syadid, sangat panas. Itu artinya ramdha, tanah yang kena angin sangat panas. Cuaca yang paling enak, paling indah Asia Tenggara. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Laos, Kamboja, Vietnam, Thailand. Paling enak. Naik ke atas, Cina, India. Pernah India itu saking panasnya meleleh aspal. Bawah Australia, aborigin, panas. Ini Asia Tenggara. Hijau, tanam-tanaman di sinilah semuanya. Sagu di sini, durian di sini.
langsat di sini. Atas tuh mana ada? Bawah apa? Kang Guru ya. Di sini ada Kang Asep, ada Kang. Makanya disebut dia dengan gemah ripah loh jenawi tongkat dan batu jadi tanam. Subur, indah, alamnya cantik. Maka suka sekali mereka datang liburan kemari. Kalau udah liburan senang sekali, biayanya murah. Bersyukurlah kita jadi orang yang lahir di Asia Tenggara. 138 hadis yang ke-22. An Abi Muhammad, nama dia Abu Muhammad. Panggilannya Abu Muhammad. Nama dia Abdullah bin Amr. Kalau pakai waw, Amr. Kalau tak ada wawnya, Umar. Kalau ada waw, Amr. Nama dia Abdullah bin Amr bin As. Nama ayahnya Amr bin As, panglima perang. Ditugaskan Umar bin Khattab untuk mengislamkan Mesir. Maka masjid yang tertua di Mesir namanya Masjid Amr bin As. Imam Syafi'i mengajar di situ. Panjang umur sehat badan, nanti antum sholat di Masjid Amr bin As, Kairo, Mesir. Nama anaknya Abdullah bin Amr bin As. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Arba'una khaslatan. Ada 40 perbuatan baik. 40 perbuatan baik. Kenapa selalu dipakai angka 40? Karena 40 angka kesempurnaan. Nabi Musa bermunajat kepada Allah, fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah, 40 malam. Guru besar diangkat pada usia 40. Kepala negara diangkat pada umur 40. Digugat oleh mahkamah. Boleh kurang 40 dengan syarat pernah menjadi kepala daerah. Arba'una khaslatan, 40. Enggak mesti 40 Pak Ustaz. Umur saya 20, 30, ilmu saya banyak. Ilmu ya. Tapi keseimbangan emosional setelah 40. Antum nanti bisa ngerasakan setelah umur 40-an ada kebijaksanaan. Makanya Nabi itu menerima wahyu umur 40. Umur 38 dia udah mulai bertahanus ke Gua Hira. Tak ada malaikat Jibril datang. Umur 39, umur 40 barulah datang, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Saya pulang 2008, umur 31. Baru viral 2017, pas umur 40. Bayangkan kalau saya viral waktu 2008, apa tak habis anak-anak gadis. Setelah 40 dibuatnya angka kematangan. Jadi angka 40 itu selalu dipilih sebagai angka kesempurnaan. Arba'una khaslatan, 40 akhlak. A'laha, yang paling tinggi adalah manihatul anzi. Manihatul anzi. Antum punya kambing. Anzi kambing. Antum punya kambing, antum kasih ke saya. Ustaz Somad, ini kambing saya. Saya titip ke Ustaz. Ambil air susunya saja. Lalu kambing itu pun saya bawa ke pondok. Setiap pagi diperas. Saya minum air susu kambing. Tapi kambingnya tak antum kasih ke saya. Artinya dipinjamkan ke saya sebulan. Nanti habis itu kambingnya dibalik. Tempat kita tradisi ini tak ada. Tempat kita sudah dikasih kambing, habis dipotong gulai, santai. Kalau di Arab tak gitu. Ini kasih kambing. Jadi bagus sekali minum air susu kambing. Saya minum susu kambing ini kurang suka
karena terasa saya baunya di pangkal hidung. Kalau tercium saya baunya, jijik saya. Apa istilahnya? Anyir. Nah, saya tak suka amis. Tapi pernah saya minum, ditanya saya, Ustadz minum itu susu kambing? Iya. Tapi katanya Ustadz gak suka, ini gak bau. Saya bilang, oh kami proses Pak Ustadz. Susu kambing ini dibekukan jadi batu. Susu kambing ini dibakar sekian ratus derajat Celcius jadi batu, membatu dia. Habis itu baru digiling, dihancurkan lagi, diayak jadi tepung. Baru dicampur vanila, campur coklat, dicampur jahe, baru dibungkus. Saya bilang kalian urus BP POM-nya biar supaya bisa dijual. Ini dibuat di pondok-pondok pesantren. Jadi pondok punya kambing, kambing yang telinganya panjang, tahu. Bagus. Ada pula menjual susu kuda liar. Lama saya berpikir. Sedangkan kuda jinak aja tak sanggup kita menunggang. Kuda jinak, dua orang megang kanan kiri untuk ngambil foto, untuk buat iklan endorse. Bisa pula dia memeras susu kuda liar. Jadi saya selalu berpikir, macam mana kau mau memeras susu kuda, tak dipijaknya kepala kau. Jadi kadang orang ini susu kambing juga itu sebetulnya. Bilang yang susu kuda liar. Bagus minum susu kambing. Kalau di Mesir, itu pagi-pagi kita pergi ke pasar, mereka susu kambing, susu kerbau, susu lembu, telur ayam. Tempat kita ini sudah ada. Minum susu, rupanya gula. Gula yang dicairkan, itulah dia susu kental manis, bukan susu. Susu kental manis bukan susu, itu gula yang dicairkan. Jadi banyak orang kita merasa sudah minum susu kambing, kambing pun tak mengaku, bukan penyakit. Jadi kalau mau sehat, kembalilah kepada makanan-makanan yang sekarang disebut dengan makanan herbal. Makanan yang tidak campur alat kimia, tak pakai pengawet, menyebabkan penyakit kanker. Ustadz, ini kambingku Pak Ustadz, pagi diperas air susunya diminum, tapi nanti setelah bulan diambilnya, itu biasa. Begitu juga kalau kita musafir banyak ternak kambing orang, boleh aku minta? Boleh. Makanya dalam musafir Nabi waktu hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, sampai dia peternakan kambing, kata orang itu sedang musim kemarau, kambing kurus-kurus semua, tapi kalau kau mau coba ini satu, didoakan Nabi, diperas susu oleh Abu Bakar, mereka minum segelas susu kambing. Itu memang sudah tradisi di tempat mereka. Sepelit-pelitnya orang jahiliyah mau mengasih susu kambing. Jadi kalau kita bertamu ke rumah orang, air putih pun tak keluar. Itu lebih parah lagi dari jahiliyah. Manihatul anzi, air susu kambing. Ma min amilin ya'malu bi khaslatin minha. Setiap orang yang melakukan suatu amal kebaikan, raja'a sawabiha, dia mengharapkan balasannya dari Allah. Wa tasdiqa mau'udiha, percaya kepada janji Allah. Illa adkhalahu biha al-jannah, dimasukkan Allah dia ke dalam surga. Dilaksanakannya perbuatan baik, mengharapkan balasannya dari Allah, percaya dia pada janji Allah, maka Allah bagi dia surga. Kita buat baik ini, karena orang itu atau karena Allah? Saya pergi ke toilet di Cengkareng. Saya pergi toilet, saya ambil duit, saya lipat kecil, maksud saya nanti pas mau keluar, mau saya salamkan ke cleaning service.
Waktu saya masuk itu dia tak kenal karena saya pakai topi, pakai masker. Dia tak kenal. Pas masuk itu dia tak kenal. Pas saya keluar, pas saya menyalamkannya itu, kenal dia. Ah, dari mana dia kenal? Pas menyalamkan itu kenal. Saya tahu dia kenal itu dia bilang Ustaz. Waktu saya masuk itu dia cuek aja. Saya tak. Pas keluar tuh dia Ustaz. Pas keluar tuh baru dalam hati saya, alhamdulillah. Maksudnya alhamdulillah yang ku salamkan tadi duitnya agak besar sedikit. Coba kalau yang ku salamkan tuh 5.000 perak. Kalau yang saya salamkan 5.000 perak, dia kenal sama saya. Apa kata dia? Masa Ustaz itu ngasih 5.000. Saya bersyukurnya untung yang kusalamkan tadi agak besar sedikit sehingga jadi sebetulnya saya beramal tuh karena Allah atau karena dia? Karena dia kan? Karena dia. Karena saya bersyukurnya untung kusalamkan tadi besar. Pada saat dia tak kenal saya beramal karena Allah. Pada saat saya tahu bahwa dia tahu saya. Pada saat itu berubah. Nah, itu maka hati-hati. Maka saya menjenguk orang mati selalu subuh. Kalau dapat saya kabar ada orang meninggal, asal habis sholat subuh saya jenguk. Karena kalau saya menjenguk subuh, saya menjenguk itu karena Allah. Tapi kalau sudah menjenguk siang, nah itu mulailah ramai dah jamaah. Akhirnya saya tak lagi mengambil pelajaran dari kematian. Asik bergambar so. Masa orang mati kita bergambar, kan tak etis. Ini kalau ada orang meninggal saya selalu datang subuh atau malam jam-jam 2 saat tak ada orang, mengambil pelajaran dari kematian. Kalau tidak kita sibuk dengan itu sehingga lupa substansi kematian, tak mengambil pelajaran dari kematian, sibuk dengan orang. Baru saya paham, patutlah pejabat itu sering nengok orang mati tapi tak ingat mati. Karena dia tidak fokus dengan orang mati itu, dia sibuk dengan orang. Begitulah kita dirusak hati kita itu oleh manusia. Tapi jangan gara-gara ini kita tak mau jumpa sama manusia. Saya tak mau lagi jumpa sama manusia Pak Ustaz, sama jin aja. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Nawawi menjelaskan kata yang sulit. Hadis pertama tadi dijelaskannya kata yang sulit, ramba. Hadis yang kedua ini dijelaskannya kata yang sulit, al-manihat. Manihah artinya ayyu'tiyahu iyyaha liya'kula labanaha. Seseorang memberikan kambingnya tapi bukan dagingnya, hanya untuk diminum susunya. Summa yaruddaha ilaihi, setelah itu kambingnya balikkan lagi. Tradisi itu belum pernah saya melakukannya di Indonesia, dan belum pernah ada orang mengasih kambing. Kalau ngasih kendaraan pernah. Ustadz, ini mobil saya parkir di dekat rumah Ustadz. Ustadz mau pergi berdakwah, pakailah. Nah, tapi tidak ngasih mobil, untuk pakai aja. Maka waktu sedang dipakai itu pede kita kan pakai mobil. Oh, tengok orang, banyak yang sakit jantung. Dia tak tahu itu pinjaman. Ini mobil saya Ustadz, saya parkir tempat Ustadz untuk ceramah, pakailah. Nanti saya ambil balik. Sama macam ini kambing saya, minumlah air susunya, tapi nanti saya ambil balik. Itu model begitu tuh biasa. Makanya antum kalau rasa sakit hati nengok kendaraan, tanya dulu, ini punya kamu. Jadi kalaupun kita matinya itu tak terlalu menyakitkan kali. Ini udahlah sakit hati, tak pula punya dia, akan sakit kali itu. Udah mati ketahuan, mati sakit jantung mendadak gara-gara nengok mobil orang. Rupanya mobil itu pun kredit pula. Baru bayar DP aja. Itulah mati su'ul khatimah.
Hadis yang ke-23, nomor 139, nomor bab 23. An Adi bin Hatim. Nama sahabat nabinya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, sami'tun nabiyya, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Ittaqun nar, takutlah kamu kepada api neraka. Walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan sebelah kurma. Ada kurma, bagi sebelah. Sebelah ke mulut kita, sebelah ke mulut kawan. Jaga dirimu dari api neraka walaupun dengan sebelah kurma. Maka muncullah pepatah orang Melayu, sikit tanda terkenang. Sikit tanda terkenang, banyak makan sendiri. Sikit tanda terkenang, tanda teringat. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun sebelah kurma. Bisyiqqi tamrah, tamrah tamar, kurma. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Wa fi riwayatin, 3 hadis yang kita kaji subuh ini. Wa fi riwayatin, menunjukkan Imam Nawawi tahu beberapa riwayat. Riwayat Bukhari begini, wa fi riwayatin. Itu metode dia itu. Jadi antum kalau fakultas usuluddin, jurusan hadis, belum dapat judul, metode Imam Nawawi dalam penulisan Riyadhus Shalihin. 1, menuliskan satu hadis dengan menyebutkan riwayat lain. 2, menjelaskan kata-kata yang susah dipahami. Contoh, manihah, rombok. 3, menyebutkan rawi terkadang nama lengkapnya. Metode Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat lain Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Qala, Rasulullah bersabda, ma minkum min ahadin, setiap kamu nanti, illa sayukallimuhu rabbuhu, akan bicara dengan Allah. Setiap kita ini nanti akan bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman, antara dia dengan Allah tak ada tarjuman. Tarjuman, translator, penterjemah. Antara kita dengan Allah tak pakai penterjemah. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama, ditengoknya sebelah kanan tak ada apa-apa kecuali hanya amal. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama, tengok sebelah kiri tak ada apa-apa kecuali amal. Anak tak ada, bini tak ada, kawan tak ada, ayah tak ada, mak tak ada. Yang ada hanya amal. Wa yanzuru baina yadayhi, ditengok ke depan, fala yanzuru illa, yang ditengok ke depan nar, neraka. Tilqa'a wajhihi, pas di depan matanya, di hadapan wajahnya api neraka. Fattaqun nar, jaga dirimu dari api neraka, walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan sebelah kurma. Faman lam yajid, sebelah kurma pun tak ada, bagaimana cara kita selamat dari api neraka? Fabi kalimatin thayyibah, dengan kata-kata yang baik. Kalau tak sanggup mengasih duit, cakap baik. Kalau tak sanggup mengasih makan, cakap baik. Sudahlah tak mengasih, cakap tak baik. Apalah lagi yang bisa kita bawa menghadap Allah SWT. Kalau saya tak sanggup mengasih, paling tidak jangan cakap tak baik. Ketuknya kaca, Pak, belum makan Pak. Kalau sanggup kasih dia. Nah, ini untuk makan. Kalau tak sanggupnya, ini buka kaca, tak ada kerja lain. Udahlah tak mengasih, ngamuk-ngamuk. Faman lam yajid, kalau siapa yang tak sanggup,
Fabi kalimatin thayyibah, paling tidak dengan cakap yang baik. Qaulun ma'rufun, cakap yang baik. Wa maghfiratun, maaf, khairun, lebih baik, min sadaqatin, daripada sedekah yatsba'uha adza, hujan. Alhamdulillah, hujan. Jangan pikirkan helm telentang. Rahmat. Panas terik, udah semalam minta ampun panas. Turunkan Allah hujan. Alhamdulillah. Cuaca sedang tak menentu, seperti suasana hati kita saat ini. Fabi kalimatin thayyibah, cakap yang baik. 99 perbuatan baik kita, mengasih baju, mengasih sepatu, mengasih celana, mengasih peci, mengasih, sekali cakap kita tak baik, satu cakap tak baik, itulah yang diingat orang. Begitulah hebatnya cakap. Jangan gara-gara hujan sehari hilang kemarau setahun. Jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelang. Nah, jadi masalah cakap nih, hati-hati. Cakap ini lidah, cakap ini bibir, cakap ini dari kepala. Otak memerintahkan lidah, otak memerintahkan mulut, tapi yang disuruh hati-hati. Tak ada bibir-bibir. Tak ada kata orang, kita yang ngomong lidah-lidah ya, tapi selalu disebut hati-hati. Kenapa? Karena yang dari lidah itu sampainya ke hati. Kaca retak boleh direkat, galah patah boleh disambung. Hati yang sakit, kemana obat akan dicari. Kalau udah hati kita sakit, sampai mati kita tak mau menengok mukanya. Saya kalau udah sakit hati saya, mau muntah saya nengok muka orang. Sakit hati. Nah, jadi kita jaga hati, kita jaga mulut kita supaya jangan sampai sakit hati orang sama kita. Tapi kalau dalam ceramah tak bisa, kita gas aja. Kalau ceramah kita mikirkan orang sakit hati, tak jadi ceramah. Cerita masalah khamar, takut yang mabuk sakit hati. Cerita masalah zina, takut PSK sakit hati. Cerita masalah korupsi, takut pejabat sakit hati. Akhirnya cerita masalah mati lah. Karena orang mati tak sakit hati. Itu maka Ustadz banyak cerita mati. Kalau saya gas aja itu semua. Karena niat kita bukan mau menyakiti hati orang, mau menyampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi. La yakhafuna fillah laumata laim. Tak usah takut caci maki, sumpah serapah orang. Kita sampaikan aja. Jadi kalau sanggup buat baik, buat baik. Tak sanggup buat baik, cakap baik. Tak sanggup juga cakap baik, senyum baik. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Likulli sulama minkum shadaqah. Tulang-tulang sendi ini sudah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilah. Itu maka setiap kita pengajian, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, afdal dzikri fa'lam annahu la ilah, 100 kali. Kita kalau memimpin zikir 100 kali. Yang kita pikirkan, zikir kita itu, jangan kita pikirkan orang di belakang. Antum jadi imam, pulang nanti ke kampung minta orang jadi imam. Antum walaupun balik ke kampung, fakultas pertanian, fakultas sains teknologi, orang tak mau tahu. Yang penting dia tahu antum mahasiswa. Tak bisa suruhnya maju ya dek, mohon maaf pak, saya jurusan Al-Baqarah. Tak bisa, antum maju aja ke depan. Pas berzikir itu tak usah antum pikirkan orang di belakang, antum zikir aja. La ilah, antum pikirkan antum dengan Allah. Banyak orang ini jadi imam, yang dipikirkannya, kira-kira orang ini udah muak belum ya? Itu maka banyak orang zikir cuma 15 berhenti. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gimana zikir 15 kali? Biasakan orang berzikir 100. Biasakan berzikir 100. Kalau sendirian gas 1000.
Kalau orang ramai 100. Jangan pas orang ramai 100, pas sendiri 10. Banyak berzikir kepada Allah SWT. Itu kaji kita subuh nih. Selanjutnya kita jawab beberapa pertanyaan. Habis itu kita sholat sunnah.